membuat saya menjauh dari kamu. So, in English, Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope we will be right. Di kesempatan kali ini, in this question, saya ingin membahas tentang causative verbs. Karena baru-baru ini saya mempelajari tentang causative verb dan saya berharap ini juga bisa berguna bagi kalian agar ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi banyak orang. Jadi untuk kalian juga bisa dengan men-share video ini ke teman kalian. Oke, balik ke apa yang ingin kita bahas, yaitu causative verbs. Di causative verbs itu kata kerjanya adalah make, have, sama get. Nah, dari kata have, make, sama get ini, itu artinya bukan lagi arti individu, tapi itu jadi satu, yaitu menyebabkan. Kalau misalnya kita mau bicarain pola, jadi polanya itu kayak subject plus make or have or get plus object and plus to do something. Jadi pemahamannya itu artinya subjek menyebabkan objek untuk melakukan sesuatu. Jadi subject plus make, have or get plus object and plus to do something. Dan ini digunain kalau misalnya saya mengerjakan sesuatu dan itu karena orang lain. Intinya make, have, get di sini adalah menyebabkan. Jadi bukan artinya meminta lagi atau mempunyai, tapi di sini lebih ke menyebabkan atau bisa membuat juga, menjadikan seseorang juga. Jadi maknanya itu sama, yaitu menyebabkan. Untuk perbedaannya hanya kecil sekali, hanya tipis. Kapan kita menggunakan make, kapan kita menggunakan have, kapan kita menggunakan get. Kalau kita menggunakan make itu lebih kayak objek itu mengerjakannya itu karena keharusan. Si objeknya mengerjakan karena keharusan atau sedikit paksaan. Jadi mau nggak mau, nggak ada pilihan lain, harus mengerjakan. Nah, terus kalau untuk menggunakan have, itu lebih kayak perintah. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu atas perintah. Jadi nggak paksaan, hanya sekedar perintah. Nah, untuk get itu lebih kayak si objek itu melakukannya itu karena rayuan, karena bujukan. Tapi sometimes there's no difference between have sama get. Jadi kadang-kadang tuh kayak nggak ada perbedaan antara have sama get, karena hampir sama di beberapa kasus. Dan biar nggak bingung, saya akan kasih contoh soal beserta pemahamannya dan pengertiannya. Yang pertama menggunakan kata make. Sebelum masuk ke kalimat, ini causative verb ini biasanya dia terjadi di lampau. Kita mengetahui orang itu mengerjakan atas perintah siapa atau atas kehendak siapa, itu udah terjadi biasanya. Makanya di sini make di simple past menjadi made. Have jadi had, get jadi got. Untuk contoh yang pertama menggunakan make. Perhatikan contohnya dan pahami maknanya. I made you go to Lombok. Jadi kalau misalnya saya menggunakan made, I made you go to Lombok. Jadi you go to Lombok, kamu itu pergi ke Lombok. Kamu pergi ke Lombok itu karena saya. Intinya kamu pergi ke Lombok itu karena ya nggak ada pilihan lain, mau nggak mau harus ke Lombok. Mungkin karena dipaksa, udah dibeliin tiket atau something else ya. Lanjut, kasus yang kedua yang menggunakan have atau verb 2-nya had ya. I had you wait in the waiting room. Nah, jadi pengertian have ini kan lebih kayak diminta. Jadi you wait in the waiting room. Jadi kamu menunggu di ruang tamu itu karena atas perintah saya. Kamu menunggu di ruang itu karena saya. I had you wait in the waiting room. Contoh kasus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini menggunakan get. Nah, get ini lebih kayak dirayu. Maksudnya apa? Kayak misalnya contohnya dalam kalimatnya begini, I get you watch this channel. Jadi kamu tuh menonton YouTube ini karena rayuan saya. Saya merayu kamu untuk menonton video ini. Oke, semoga mudah dipahami ya. Intinya itu seseorang itu menyebabkan orang lainnya itu untuk mengerjakan sesuatu.
Nah, itu menggunakan causative verb, yaitu have, get, sama make ini. Contoh soal yang tadi bisa diulang-ulang atau bisa referensi ke di link lain tentang materi. Jadi harus tetap semangat belajar. Kalau bisa segala bentuk keahlian itu didampingi oleh bahasa Inggris biar kita bisa go internasional. Saya juga di sini masih belajar dan terus belajar. Jadi kita belajar bareng. Apa yang saya dapat, saya akan bagikan ke kalian, akan share ke kalian, dan semoga bermanfaat. Oke, thanks for watching. Don't forget to comment if I have mistake or something else. Jadi sangat penting banget komen untuk membangun ya, entah saya ada kesalahan atau yang lainnya lah. And share if this video will be useful for others people. Jadi dibagi untuk teman yang lain biar kita semuanya selalu mengingat-ingat bahasa Inggris. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.